Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Filter Ramadhani selaku moderator dari kelompok 14 kelas akuntansi keberlanjutan A program studi S1 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan presentasi terkait analisis sustainability report pada PT Cisadane Sawit Raya Tbk tahun 2024 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Kelompok 14 beranggotakan 4 orang, yaitu Yosefi Surya Haryono dengan ujung NPM 003, Zahira Nurmadina dengan ujung NPM 020, Saskia Nursyahiyani Agustin dengan ujung NPM 043, dan Violeta Ramadhani dengan ujung NPM 093. Latar belakang perusahaan saat ini tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungannya. Hal ini sangat relevan bagi industri kelapa sawit termasuk PT Cisadane Sawit Raya Tbk yang aktivitasnya terkait isu penggunaan lahan, limbah, dan emisi. Pelaporan keberlanjutan menjadi penting untuk menjaga transparansi, memenuhi regulasi, dan mempertahankan legitimasi publik sesuai dengan prinsip good corporate governance. Secara teoritis, praktik ini didukung oleh stakeholder teori, legitimasi teori, serta konsep people bottom line. Akuntansi lingkungan berperan dalam mengidentifikasi serta mengukur biaya lingkungan yang kemudian mempengaruhi pengungkapan CSR dan persepsi publik. Pemerintah juga menyediakan indikator kinerja melalui Proper dan KLHK. Analisis Sustainability Report 2024 PT Cisadane Sawit Raya Tbk diperlukan untuk menilai bagaimana perusahaan menerapkan konsep CSR triple bottom line, kinerja lingkungan, dan hasil proper dalam pelaporannya sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya yaitu isu konseptual. Pada tahun 2024, PT Cisadane Sawit Raya sudah mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam laporan keberlanjutannya. Perusahaan mengikuti standar GRI untuk memastikan pelaporan lebih terukur. Intensitas emisi juga menurun menjadi 8,63 TCO2 per ton, turun 3% dari tahun sebelumnya. Lalu limbah pome dikelola menjadi biogas dan pupuk sebagai bagian dari green accounting. Tantangan utama yang muncul adalah penentuan isu material, menjaga konsistensi data, serta risiko greenwashing. Untuk mengatasinya, perusahaan memperkuat pengawasan internal, melakukan audit independen, dan mulai menerapkan digitalisasi data lingkungan. Lalu pengembangan teori. Analisis ini menggunakan berbagai kerangka teori keberlanjutan. CSR menurut Carroll menekankan tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Triple bottom line oleh Ellington melihat kinerja dari 3 aspek, yaitu people, planet, dan profit. Lalu ada konsep biaya lingkungan untuk mengukur biaya pengelolaan dampak, serta environmental performance untuk melihat kinerja melalui emisi, limbah, energi, dan kepatuhan. Proper dari KLHK menjadi acuan penilaian yang relevan, dan semua teori ini dipakai untuk menilai kinerja keberlanjutan PT Cisadane secara lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu prinsip CSR PT Cisadane. Program CSR PT Cisadane menggunakan kerangka HEAL, yaitu Health, Education, Environment, dan Local Capabilities. Di bidang kesehatan, perusahaan menyediakan layanan kesehatan, program gizi, dan klinik. Di bidang pendidikan, ada beasiswa, renovasi fasilitas belajar, hingga program magang. Untuk lingkungan, perusahaan melakukan edukasi dan pengelolaan limbah pome. Sedangkan untuk penguatan masyarakat, perusahaan menyediakan pelatihan usaha dan renovasi fasilitas umum serta tempat ibadah. Pada tahun 2024, anggaran CSR sebesar Rp563 juta. Program ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan akses kesehatan, pendidikan, hubungan masyarakat yang lebih baik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu TBL PT Cisadane Sawit Raya. Dari sisi profit, perusahaan mencatat penjualan lebih dari Rp1 triliun, meningkat 21% dari tahun sebelumnya. Laba bersih juga naik lebih dari 44% dengan margin laba mencapai 20%. Dari sisi people, perusahaan memiliki hampir 5.000 karyawan dan angka kecelakaan kerja turun signifikan dari 56 kasus menjadi 24. Program pelatihan dan CSR berbasis HEAL juga berjalan aktif. Dari sisi planet, kinerja lingkungan menunjukkan perbaikan, yaitu 95% energi yang digunakan berasal dari energi terbarukan, emisi gas rumah kaca sebesar 480.000 ton dengan intensitas yang terus menurun, dan limbah pome berhasil diolah menjadi biogas serta pupuk. Limbah padat juga dikelola secara bertahap untuk mengurangi dampak lingkungan.
Lalu selanjutnya environmental cost, klasifikasi biaya lingkungan pada PT Cisadane Sawit Raya Tbk tahun 2024 dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu capital expenditure, konservasi yaitu investasi jangka panjang seperti pembangunan, IPAL, fasilitas biogas dan infrastruktur pengelola limbah berkelanjutan, lalu operating expenditure pengelolaan yaitu biaya rutin untuk pemeliharaan fasilitas IPAL, pengelolaan limbah, audit energi, serta biaya pelatihan dan pemadaman kebakaran. Lalu program dan CSR lingkungan yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosial lingkungan seperti penanaman pohon, edukasi masyarakat, serta monitoring biodiversitas di area konservasi. Selanjutnya, realisasi biaya lingkungan berdasarkan Sustainability Report tahun 2024, total biaya yang dikeluarkan PT Cisadane Sawit Raya Tbk untuk kegiatan pengelolaan dampak lingkungan sebesar 315.006.512 dengan rincian kegiatan yang termasuk dalam penggunaan biaya tersebut meliputi yang pertama, operasional dan pemeliharaan IPAL untuk memastikan air limbah memenuhi baku mutu lingkungan, lalu pengelolaan limbah cair POME menjadi energi terbarukan, pemantauan emisi gas rumah kaca GRK dan kegiatan efisiensi energi di pabrik kelapa sawit, pengelolaan limbah padat dan limbah B3 agar tidak mencemari tanah dan air, lalu yang terakhir kegiatan konservasi flora dan fauna di area bernilai konservasi tinggi HCV. Selanjutnya, analisis proporsional terhadap kinerja finansial, yaitu rasio biaya lingkungan terhadap penjualan bersih, environmental spend ratio. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, penjualan bersih perusahaan mencapai 1.066.759 juta, sementara biaya lingkungan tercatat sebesar 315.006.512 dengan rumus rasio biaya lingkungan yaitu biaya lingkungan dibagi penjualan bersih dikali 100% menghasilkan 0,03%. Lalu angka ini menunjukkan bahwa porsi pengeluaran lingkungan terhadap pendapatan perusahaan masih sangat kecil sehingga dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan berfokus pada efisiensi biaya atau bahwa biaya lingkungan dilaporkan masih terbatas pada kegiatan tertentu. Selanjutnya, rasio biaya lingkungan per hektar lahan tertanam dengan rumus rasio biaya lingkungan yaitu biaya lingkungan dibagi luas lahan inti dengan menghasilkan rasio biaya lingkungan sebesar 15.697 per hektar per tahun. Nilai ini relatif kecil jika dibandingkan dengan skala perkebunan besar yang mengindikasikan perlunya verifikasi lebih lanjut mengenai cakupan komponen biaya lingkungan yang dilaporkan. Selanjutnya, environmental performance, yaitu program dan inovasi lingkungan. Ada 4. Yang pertama, pemanfaatan POME dan sertifikasi ISCC-EU dan energi terbarukan dan biomasa, lalu pengelolaan limbah dan IPAL, serta yang terakhir, konservasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, PROPER, yaitu program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, merupakan program penilaian dari KLHK yang menilai tingkat kepatuhan dan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Peringkat diberikan dalam bentuk warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam sebagai indikator tingkat kinerja lingkungan. Dalam Sustainability Report 2024, hasil PROPER belum disebutkan secara eksplisit. Perusahaan lebih menyoroti pencapaian sertifikasi keberlanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Ketidakadaan data PROPER menunjukkan bahwa penilaian eksternal belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam laporan keberlanjutan. Penilaian Environmental Conservation Cost. Environmental Conservation Cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, mengendalikan, dan memperbaiki dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2024, total biaya yang dicatat sebesar 315 juta. Nah, jika dibandingkan dengan total penjualan sebesar 1,06 triliun, porsinya hanya sekitar 0,03% sehingga terlihat bahwa perusahaan itu mampu menjalankan praktik ramah lingkungan dengan efisien tanpa menurunkan profitabilitas. Menariknya, pengeluaran ini justru berkontribusi positif bagi kinerja finansial. Hal ini tercermin dari kenaikan laba bersih sebesar 47% pada tahun 2024. Jadi, environmental conservation cost bukan sekedar beban, tetapi menjadi investasi strategis yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah tabel environmental conservation cost. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini rangkaian komponen biaya konservasi lingkungan yang lebih detail. Yang pertama ada biaya area bisnis atau conservation and high conservation value area, meliputi pemeliharaan flora dan fauna, perlindungan satwa, dan pengayaan vegetasi. Dampaknya adalah menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi risiko deforestasi. Lalu biaya hulu dan hilir produksi dan pengelolaan limbah, seperti pengolahan POM yang menjadi biogas dan pemanfaatan limbah padat menjadi biomasa. Indikatornya terlihat dari energi yang dihasilkan sebesar 574.000 gigajoule dan pengelolaan limbah cair sebesar 369.000 meter kubik.
Selain ramah lingkungan, aktivitas ini juga menekan biaya operasional. Lalu yang ketiga, biaya administrasi dan sertifikasi seperti ISPO, ISCC, EU, hingga partisipasi ESG Awards, di mana perusahaan itu memperoleh 4 penghargaan pada tahun 2024. Kegiatan yang meningkatkan kredibilitas di mata regulator dan investor. Lalu yang keempat, biaya perbaikan dan pemulihan lingkungan seperti reforestasi, pembuatan buffer zone, dan peningkatan kualitas tanah seperti tutupan hijau di sekitar area operasional. Lalu yang kelima, biaya CSR lingkungan melalui pilar HIL, yang mana total CSR 2024 ini mencapai 563 juta yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Lalu yang keenam, biaya riset dan pengembangan termasuk penelitian Sustainable Aviation Fuel berbasis POME, sebuah langkah menuju inovasi energi rendah karbon. Ketujuh adalah biaya emisi gas rumah kaca atau GRK, yaitu pengendalian emisi GRK dengan total emisi 480-910 TCO, tetapi intensitas emisi per ton CPO itu berhasil turun 3% yang menunjukkan efisiensi energi. Dan terakhir adalah biaya operasional lingkungan seperti efisiensi energi dan air berupa penghematan listrik sebesar 10,6 juta kilowatt dan penggunaan sistem resirkulasi air sebanyak 515.000 meter kubik. Ini mengurangi biaya energi dan memperkuat efisiensi sumber daya. Nah, secara keseluruhan dari semua komponen biaya ini hanya CSR yang menampilkan angka biaya secara langsung, sedangkan kategori lainnya lebih disajikan dalam bentuk narasi dan indikator kinerja lingkungan. Lalu selanjutnya hasil analisis environmental cost pada tahun 2024 dan 2023. Nah, dari analisis yang telah dilakukan, energi perusahaan itu meningkat akibat operasional pabrik baru, tetapi intensitas emisinya turun 3% pada tahun 2024, menandakan efisiensi yang membaik. Limbah padat dan cair juga naik sejalan dengan peningkatan produksi, namun sebagian besar diolah kembali menjadi energi dan pupuk dengan konsep waste to value. Nah, limbah B3 juga tetap stabil dan dikelola pihak berizin. Program CSR dan kegiatan konservasi meningkatkan hubungan sosial dengan masyarakat dan memperkuat reputasi keberlanjutan perusahaan. Nah, dari sisi keuangan, penjualan mencapai 1,066 triliun dan laba naik 47% di tahun 2024 ini membuktikan bahwa biaya lingkungan adalah investasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah timeline pengurangan material negatif. Nah, timeline ini menunjukkan peningkatan kinerja lingkungan dari tahun 2022 sampai 2024, di mana pada tahun 2022 ini fokus pada dasar konservasi, di mana efisiensi IPAL dan pengurangan limbah padat. Lalu di tahun 2023, perusahaan itu mulai meningkatkan pemanfaatan biomasa, menurunkan intensitas emisi, dan menerapkan sistem monitoring digital. Dan yang pada tahun 2024 terjadi lompatan besar, di mana sertifikasi ISSC EU pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan, resirkulasi air besar-besaran, dan pengembangan sustainable aviation fuel. Jadi secara keseluruhan terlihat bahwa perusahaan itu melakukan perbaikan lingkungan secara konsisten dan semakin progresif. Kesimpulan 1. Isu konseptual dan akuntansi keberlanjutan. Perusahaan telah menerapkan akuntansi keberlanjutan berbasis JRI POJK 51/2017 dan ESG, pengungkapan kuantitatif dan deskriptif pada emisi energi limbah dan sosial, serta di audit internal dan eksternal untuk mengurangi greenwashing. Yang kedua, pengembangan teori akuntansi lingkungan. Penerapan CSR berbasis triple bottom line, stakeholder teori, dan legitimasi teori. Program HIL menjadi strategi keberlanjutan, bukan hanya sekedar filantropi. Yang ketiga, kinerja dari triple bottom line. Profitnya yaitu penjualan 1,6 triliun, laba naik 44,5%, people, kecelakaan kerja turun, pelatihan kerja meningkat, dan dampak CSR positif. Planet, emisi turun 3%, energi terbarukan menjadi 95,3%, limbah POME menjadi biogas. Yang keempat, environmental conservation cost. Biaya lingkungan sebesar 315 juta, mendukung konservasi limbah energi dan sertifikasi, kontribusi besar bagi reputasi dan efisiensi. Yang kelima, kinerja lingkungan. Energi, air, limbah, dan emisi dikelola dengan baik. Penggunaan biomasa dan biogas meningkatkan efisiensi. Kenaikan emisi absolut karena ekspansi dan juga peningkatan cakupan pelaporan. Yang keenam, integrasi proper. Belum tercantum secara jelas dalam laporan, tetapi sertifikasi ISPO, ISCC, dan penghargaan ESG menunjukkan komitmen pengungkapan proper ke depan dan dapat meningkatkan kredibilitas. Sekian presentasi dari kami. Atas lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.